मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Rohani Hazain. Yang insya Allah ta'ala dalam program ini kita akan membahas buku-buku karya dari Hadrat Masih Maud Alaihissalam yang telah dikompilasi menjadi kitab Rohani Hazain. Dan di dalam episode kali ini kita akan membahas buku yang baru, yakni buku pertama dalam jilid ke-19 Rohani Hazain yang berjudul Bahtera Nuh. Suatu buku yang sangat terkenal dan sudah familiar dengan kita semua. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, yakni Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat tentunya ya Pak ya. Ya. Baik, buku yang akan kita bahas adalah buku yang sudah familiar di telinga kita semua dan mungkin pemirsa juga sudah membaca versi bahasa Indonesianya ya, sudah berkali-kali mungkin sudah diterjemahkan sejak lama di Indonesia juga sudah ada. Kita akan bahas buku ini, buku Bahtera Nuh, buku pertama jilid ke-19 Rohani Hazain. Kalau kita lihat dari bukunya ini, covernya ya, cover kalau kita lihat buku bahasa Urdunya Pak ya, covernya cukup menarik ya Pak ya, banyak tulisannya. Mungkin kita akan mulai bahas dari covernya dulu ya Pak ya. Monggo silakan Bapak. Selalu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan buku Bahtera Nuh ini sudah terjemahan tentunya ya, nama kata Bahtera. Tapi kita akan untuk bahasa Urdunya, Bahtera ini adalah Kishti. Jadi Kishti, buku yang akan kita bahas ini adalah Kishti Nuh. Ya, Kishti Nuh yaitu Bahtera Nuh kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pertama yang akan kita bahas dalam episode kali ini adalah dua saja, karena memang yang dua ini sangat lumayan luas ya. Satu berkenaan dengan covernya tentunya, karena covernya cukup padat sepertinya. Setiap cover yang seperti cover dari buku-buku yang memang sengaja ditulis, bukan khusus ya, ditulis oleh Hadrat Masih Maud Salam, itu di covernya itu bisa kita lihat sedikit ada resumenya lah, resume dari buku tersebut. Terus yang kedua adalah penulisan, latar belakang penulisan dari buku ini. Mungkin untuk episode untuk saat ini itu saja yang akan kita bahas. Iya, bagaimana tadi yang saya sampaikan, covernya cukup padat ya, dan tadi Bapak juga sudah menyampaikan adanya resume ya Pak ya, dari apa yang dituliskan oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku ini. Apa saja yang dituliskan oleh Hadrat Masih Maud di sana? Pertama, tentunya di dalam cover ya, di dalam cover dari buku Kishti Nuh ini, sebagaimana dengan judulnya, tentunya itu berbentuk satu bahtera ya. Beliau memang menggambar sendiri bahtera ini. Bahtera bentuknya seperti perahu yang besar kan. Bahtera itu adalah perahu yang sangat besar, yang merupakan bahasa-bahasa yang sering digunakan di zaman dahulu lah, bahtera ya, untuk ejaan-ejaan dahulu. Terus kemudian di sini dalam cover ini ada beberapa titik di sini, hampir diisi sebagiannya, mungkin ini 40-50% itu adalah tulisan ya. Di sini beliau menyampaikan yang pertama dari kanan ini. Dari kanan ada di sini dalam bahasa Urdu beliau menulis bahwa sabze ishtihar mein ye ilham shayi ho chuka hai. Beliau menjelaskan berkenaan ada ilham. Ada ilham yang telah diterbitkan di selebaran ya, selebaran hijau. Kita tahu kan ada buku beliau yang dirangkum ke dalam, bukan buku sebenarnya, tapi itu adalah pamflet ya, selebaran. Tapi karena isinya itu lumayan banyak, jadi kita membuatnya dalam bentuk buku.
yaitu yang berjudul Sabzi Ishtihara, itu selebaran hijau. Nah, kita tahu selebaran hijau mungkin berkenaan dengan pengumuman dari akan datangnya seorang anak yang dijanjikan, muslih maut ya, muslih yang dijanjikan. Kemudian di sebelah kiri dari buku ini ada di pojoknya juga ada tulisan Ye Khuda ki wahihe jo Qurani ayat me mujh par nazil hui. Ini adalah wahyu Tuhan yang dalam bentuk yang diturunkan kepadaku dalam bentuk ayat-ayat Quran. Nah, tentunya di sini beliau menyantumkan juga ayat Quran itu. Apa ayat Quran? Bukan ayat Quran yang beliau cantumkan, tapi ilham ya. Ilham atau wahyu yang diterima oleh beliau yang mirip seperti ayat Al-Quran, dalam bentuk ayat Al-Quran, yaitu Isnail fulka bi'ayunina wa wahyina innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Kadang kita perlu juga meluruskan setiap wahyu yang beliau terima tentu ada yang mirip sekali dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi ini juga kita tidak bisa pungkiri karena ulama-ulama salaf, buzrugan yang salaf itu, mereka juga pernah atau sering juga mendapatkan wahyu-wahyu dalam bentuk ayat Al-Quran. Tapi di sini ketika beliau mendapatkan wahyu dalam bentuk ayat Al-Quran, kemudian beliau menuliskan dalam buku beliau tidak pernah menyantumkan ayat, karena itu bukan ayat Al-Quran. Itu adalah wahyu yang diterima oleh beliau. Nah, itulah yang biasanya dianggap salah ya, diplesetkan oleh orang-orang yang menentang beliau, bahwa beliau itu menghina atau menghina Al-Quran gitu, menduplikasi Al-Quran begitu ya. Di sini tentunya kita tahu bahwa terjemahan dari ini kalau kita lihat dalam Al-Quran ini adalah potongan dari 3 surah ya. Isnail fulka bi'ayunina wa wahyina innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Ya. Artinya buatlah bahtera. Di sini Allah Ta'ala berfirman bahwa buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Mereka yang baiat kepada engkau adalah baiat kepada Allah. Ya. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ini terjemahnya. Kemudian setelah itu ada pernyataan dari beliau bahwa yang menyatakan di sini risalah asmani tika jo tahun ke bareme apni jemaat ke liye tayar kiya gya. Ini merupakan satu risalah ya, satu majalah suntikan samawi, asmani tika. Nah, dari sini juga kita bisa, makanya sebelumnya saya menyampaikan bahwa ini sedikit tersume dari buku ini ya. Majalah atau risalah suntikan samawi yang disiapkan untuk anggota-anggota jemaatku di sini ya, berkenaan dengan tahun wabah pes. Kemudian kita lanjutkan di sini, di tengah-tengah beliau menyampaikan berkenaan dengan judul, menulis judul Kistinuh ya, Kistinuh yang artinya Bahtera Nuh. Tapi di sini beliau juga menyampaikan kalau buku ini tidak hanya satu saja judulnya. Ada buku ini memiliki 3 judul. Selain Kistinuh, ada juga Dakwatul Iman, dan kemudian nama yang ketiga adalah Taqwiyatul Iman. Nah, di sini dari judulnya juga kita sudah tahu. Ini rangkuman berkenaan dengan Bahtera Nuh. Isinya apa sih? Dakwatul Iman, seruan keimanan. Kemudian apa? Di judul ketiga kita bisa lagi menyimpulkan Taqwiyatul Iman. Ya. Yaitu penguatan keimanan, pembangkit keimanan ya. Kemudian selanjutnya di sini di bawah dulu yang bisa kita lihat ini ya, di tulisan beliau yang bisa kita lihat secara, maksudnya kita bisa baca secara cepat gitu. Ada di sini beliau menyantumkan wahyu kembali ya yang beliau dapatkan, yang bunyinya adalah Irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha
la asimal yauma min amrillahi illa marrahimah. Ya, yang artinya naiklah kalian ke atas bahtera Nuh ini. Irkabu fiha, ke atas bahtera ini, maksudnya fiha di sini ke atas bahtera ini, bahtera Nuh ini. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. La asimal yaum min amrillah, pada hari ini tidak ada yang dapat diselamatkan dari takdir Allah illa marrahim, kecuali yang dirahmati Allah, ya. Hanya dia sajalah yang dapat menurunkan rahmatnya. Nah, terus di sini juga beliau menyampaikan ada nazam, ya, dalam bahasa Farsi. Nah, di sini beliau menyampaikan ada di sebelah kanan, yaitu jaharadil azi taun doni mast nai taun ke tufani azimas. Terus di sebelah kirinya bayabash tab suwe kishtiyema ke i kishti azah rab alimeas. Nah, di sini itu bunyi dari nazam tersebut. Kemudian di sini ada juga ayat Al-Qur'an yang beliau cantumkan. Nah, di sini ketika beliau menyantumkan atau menulis ayat Al-Qur'an, beliau langsung memberikan referensinya. Referensi dari mana beliau mengambil ayat ini, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Jika kalian bersyukur dan beriman, karena Allah Ta'ala sendiri telah menyediakan sarana keselamatanmu, mana mungkin Tuhan menghukum kalian. Di sini beliau kutip dari surah An-Nisa, ya, dalam juz kelima, ya. Nah, ini terus di terakhir biasa beliau menuliskan berkenaan dengan penerbit, ya. Di sini disebutkan tanggal terbit dari buku ini, yaitu 5 Oktober 1902 di Kadian, dan dicetak oleh Hakim Fazaldin dari Bihra, dicetak di Ziaul Islam Press sebagai tuntutan dan pengajaran bagi para anggota jemaatku dan bagi mereka yang mencari kebenaran. Dan ini dicetak sebanyak 5.000 eksemplar. Nah, ini sedikit resume yang kita dapatkan dari judul buku atau cover buku tersebut dari Kishti Nuh ini. Ya, banyak hal yang kita bisa peroleh ya Pak ya di dalam buku itu, bercerita mengenai adanya ilham beliau ya Pak ya, yang tampaknya seperti ayat Al-Quran tetapi bukan ayat Al-Quran ya Pak. Iya. Wahyu yang seperti ayat Al-Quran, dan di sana juga beliau mencantumkan ayat Al-Quran yang beliau kutip. Bedanya adalah ketika beliau mengutip ayat Al-Quran ada referensi yang beliau tuliskan, dan uniknya lagi di sini beliau juga memberikan judul lain ya Pak ya. Untuk buku yang sama, judul pertama adalah Kishti Nuh yang kita terjemahkan sebagai Bahtera Nuh, yang kedua adalah Dakwatul Iman, ya, seruan pada keimanan ya Pak ya, dan kemudian adalah Takwiyatul Iman, artinya pembangkit keimanan. Ya, ini hal yang menarik untuk kita ketahui bersama, dan ada juga nazam yang beliau cantumkan di sana. Nah, selanjutnya tadi yang Bapak sampaikan, setelah kita membahas cover, ada latar belakang yang akan kita bahas mengenai buku ini. Ya, bagaimana latar belakang penulisan buku ini, Bapak? Silahkan. Pertama, sebelum kita membahas latar belakangnya, ya, di sini saya akan menyampaikan bahwa pertama, buku ini tentunya ditulis pada tahun 1902, itu 1902. Nah, pada tahun itu juga beliau langsung mencetak buku ini pada tanggal 5 Oktober tahun 1902 tersebut, karena memang ini merupakan suatu hal yang urgent. Beliau menganggapnya ini suatu hal yang urgent dan harus disebarkan kepada semua anggota yang mungkin tidak berkumpul di Kadian pada saat itu. Di sini beliau juga menyampaikan bahwa dalam latar belakang ini, inilah sebab-sebabnya saya juga memberikan 2 nama lain dari buku ini, yaitu Dakwatul Iman dan Takwiyatul Iman. Dan di sini beliau menyampaikan bahwa sebelum buku ini ditulis, pertama beliau mendapatkan sebuah kasyaf, ya, sebuah kasyaf dari Allah Ta'ala, tepatnya yaitu pada tanggal 6 Februari 1898. Di sini beliau menyampaikan bahwa aku melihat
aku melihat di dalam mimpi bahwa para malaikat Allah sedang menanam tumbuh-tumbuhan berwarna hitam, ya, tumbuh-tumbuhan berwarna hitam, seperti menanam sebuah tumbuh-tumbuhan hmm, yang ingin pokoknya ya sebelum menjadi pohon, ada kan tumbuh-tumbuhan yang kecil gitu, seperti bibitnya lah ya, Tunas. bibitnya tuh, untuk supaya kemudian akan menjadi pohon. Dan itu tumbuh-tumbuhan itu berwarna hitam, kata beliau melihat dalam mimpi beliau. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu ditanam di berbagai tempat di Punjab pada saat itu, dalam mimpi beliau. Kemudian beliau menyampaikan, jadi bentuk dari tumbuhan itu seperti sebuah tumbuhan atau pohon yang bentuknya itu begitu buruk, sangat buruk dan berwarna hitam tentunya ya. Terus ukurannya pendek, terus mengerikan, menakutkan, seperti pohon angker gitu ya. Terus di sini beliau bertanya kepada beberapa malaikat yang menanamnya, pohon seperti apa ini? Ada para malaikat itu menjawab bahwa ini adalah pohon taun yang dalam waktu dekat akan menyebar di seluruh negeri. Ya. Kemudian di sini beliau pertama-tama beliau tidak mengetahui apa maksud dari itu. Apakah wabah ini akan menyebar luas pada beliau masih ragu ya, masih ragu berkenaan dengan ini, apakah wabah ini akan menyebarnya pada musim dingin yang akan datang ini atau musim dingin yang akan datang setelahnya. Nah, di sini beliau menyampaikan keraguan seperti itu. Terus di sini beliau juga tetapi contoh yang aku telah lihat sangatlah menakutkan. Jadi beliau menyampaikan berkenaan dengan pohon itu ya, sangat menakutkan. Contohnya yang beliau lihat pada saat itu depan mata beliau itu sangat menakutkan. Kemudian beliau bersabda, sebelum melihat kasyaf ini, mendapatkan kasyaf ini, beliau telah menerima ilham juga berkenaan dengan wabah tahun ini. Ya, bunyi ilham itu adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim innahu awalul qaryah. Ya, ini tercantum dalam buku Tazkirah ya, halaman 266 pada edisi keempat. Ini yang udah merupakan yang edisi keempat ini yang sudah beberapa kali dicetak ya. Terus di sini sesuai dengan nubuatan ini, beliau menyampaikan bahwa wabah tahun telah menyebar di Punjab. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1902, ketika wabah merebak dengan sangat cepat, pemerintah Inggris pada saat itu secara masif merencanakan untuk melakukan suntik vaksin. Ya, vaksin untuk wabah pes atau tahun ini. Kemudian terus mereka melakukan ya pidato-pidato yang bentuknya tulisan-tulisan. Terus kemudian pemerintah melakukan propaganda supaya bagi setiap orang itu wajib untuk melakukan suntik vaksin. Karena sebelum ini kita membahas ya berkenaan dengan ada di buku Nuzulul Masih itu ya, berkenaan dengan bagaimana wabah pes ini. Bagaimana mengerikannya wabah pes ini pada saat itu. Pertama kali merebak menyebar di dunia, dan berapa tahun wabah ini melanda India pada saat itu. Ya. Terus kemudian di sini akan tetapi Hazrat Masih Maud Salam itu menolak untuk divaksin, untuk disuntik vaksin ya. Terus pada setelah itulah beliau menyampaikan supaya bisa meluruskan kenapa beliau itu menolak untuk divaksin pada pemerintah, dan kemudian mencetak buku ini, yaitu 5 Oktober 1902. Di dalam buku ini beliau juga menyampaikan kepada pemerintah pada saat itu alasan juga beliau menolak untuk disuntik vaksin. Dan ketika buku ini terbit, setelah itu beliau bersabda ya, Hazrat Masih Maud SAW bersabda sambil memang mengapresiasi ya pengaturan vaksin yang sangat bagus juga dari pemerintah. Kemudian di sini beliau dengan ucapan
yang untuk menghargai dan mengapresiasi pemerintah. Dalam buku itu, buku Kishti Nuh ini, beliau menyampaikan bahwa ye wo kam hai jiska syukur guzari se istiqbal karena danishman riaya ka faraz hai. Jadi ini adalah tugas yang menjadi kewajiban orang-orang bijak tentunya untuk menyambutnya dengan rasa syukur. Nah, ini sebenarnya beliau tujuan dari perkataan penyampaian apresiasi ini adalah kepada pemerintah dan orang-orang di luar Ahmadi, ya, bukan non Ahmadi pada saat itu, karena mereka seharusnya menyambut vaksin ini dengan berterima kasih kepada pemerintah. Kemudian terkait dengan jemaat beliau, ya, jemaat beliau ini, beliau bersabda, agar hamare liye ek asmani rok na hoti. Jadi jika seandainya tidak ada satu rintangan dari samawi, dari Allah Ta'ala maksudnya di sini, to sabse pehle riaya में से हम टीका कराते. Jadi maka kamilah yang pertama-tama akan meminta untuk disuntik, ya, untuk disuntik, maksudnya disuntik vaksin ini. Or asmani rokye, dan rintangan atau halangan dari samawi adalah bahwa khudane cahah, dan ini adalah merupakan keinginan kehendak dari Allah Ta'ala, bahwa is zamane में इंसानों के लिए एक आसमानी रहमत का निशान दिखावे, bahwa Tuhan di zaman ini hendak memperlihatkan suatu tanda kasih sayangnya kepada umat manusia. Kemudian so usne mujhe mukhatib karke farmaya, dia berfirman kepadaku bahwa ke tu aur jo shakhs tere ghar ki 4 dewar ke andar hoga, engkau bersama orang-orang yang tinggal di dalam tembok rumahmu, ya, और वो जो कामिल पैरवी और इताअत और सच्चे तकवा से तुझ में माहू हो जाएगा, mereka yang dengan tanpa syarat telah mengikuti engkau dan taat serta patuh kepada engkau, dan mereka yang karena ketakwaannya yang sempurna telah menjadi pengikut engkau yang setulus-tulusnya, वो सब ताउन से बचाए जाएंगे, mereka akan diselamatkan, mereka semua akan diselamatkan dari wabah pes atau taun. Kemudian और इन आखिरी दिनों में खुदा का यह निशान होगा, dan ini akan menjadi sebuah tanda ilahi di akhir zaman ini, ता वो कौमों में फर्क करके दिखलावे, sehingga dia dapat memperlihatkan perbedaan di antara kaum-kaum. Lekin वो जो कामिल तौर पर पैरवी नहीं करता, akan tetapi mereka yang tidak mematuhi engkau secara sempurna, वो तुझ में से नहीं है, mereka itu bukan dari antara golongan atau pengikut engkau. Uske liye mat dilgir ho, jadi jangan hiraukan mereka. Ye hukam ilahi hai, ini adalah perintah ilahi, kata beliau. Jiski wajah se hame apne nafs ke liye, yang karenanya atau sebabnya aku dan setiap orang yang tinggal di dalam dinding rumahku, katanya, और उन सब के लिए जो हमारे घर की 4 दीवार में रहते हैं, maksudnya yang aku dan setiap orang yang tinggal di dalam dinding rumahku. Di sini beliau menyampaikan tika ki kuch zarurat nahi, jadi tidak perlu atau tidak memerlukan suntik vaksin tersebut. Nah, ini salah satu alasan, ya, alasan, dan beliau menyampaikan ini kepada pemerintah pada saat itu, bahwa mengapa beliau tidak atau menolak untuk disuntik vaksin. Nah, ini juga menjadi alasan penulisan buku ini. Ya, baik. Kalau misalnya kita bisa runut tadi, ya Pak, ya, dari Bapaknya, apa yang Bapak jelaskan, kita bisa bagi menjadi 2 hal, ya Pak, ya, yang menjadi latar belakang penulisan ini. Yang pertama adalah alasan penulisan itu sendiri, kita melihat adanya wabah pes yang telah diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepada beliau melalui kasah, melalui ilham, ya Pak, ya. Dan kemudian
langkah pemerintah adalah tentunya memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, dalam hal ini memberikan vaksinasi. Memberikan vaksin. Dan Hadrat Masih Maud di sini mengatakan menolak untuk divaksin, Divaksin. tapi bukan sebagai orang yang menentang pemerintah Iya. ya Pak ya. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana beliau mengapresiasi langkah pemerintah untuk melindungi rakyatnya dengan melancarkan program vaksinasi. Adapun alasan yang beliau sampaikan menjadi satu latar belakang penulisan buku ini juga ya Pak ya, Iya. yang beliau sampaikan di sini, jika tidak ada rintangan samawi ya, tentunya beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau tentunya akan menjadi orang yang pertama-tama mengambil suntikan vaksin ini ya. Dan apa rintangan tersebut tadi Bapak sudah sangat jelaskan sangat detail. Intinya adalah Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kasih sayangnya kepada mereka yang mengikuti Hadrat Masih Maud ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini pembahasan awal yang sangat menarik dari apa yang Bapak sampaikan. Mungkin karena waktu kita akan lanjutkan lagi di episode selanjutnya mengenai buku yang sama ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada episode kali ini dapat menambah wawasan kita ya. Insyaallah. Menambah wawasan kita mengenai buku-buku atau khazanah dari apa yang telah ditulis oleh Hadrat Masih Maud SAW. Jazakumullah Bapak. Jazakumullah khairan. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Bahtera Nuh atau di dalam bahasa Urdu disebut sebagai buku Kishti Nuh. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की किताब लिख मत कहूँ रिसाल